Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani dan rekan saya Siti Masito. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi sistem informasi akuntansi berbasis teknologi mengenai pengembangan sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi, terdapat 8 prinsip yang melandasi pengembangan sistem informasi. Prinsip yang pertama, pengembangan sistem harus melibatkan manajemen atau pemilik dan pengguna. Hal ini mencegah terjadinya penolakan dan salah paham antara analisis sistem dengan manajemen dan pengguna. Yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama, mempelajari dan memahami masalah atau kesempatan-kesempatan dan petunjuk dan konteks sistemnya. Yang kedua, menyatakan persyaratan-persyaratan solusi dari masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi solusi-solusi yang akan dipilih dan memilih solusi yang terbaik. Yang keempat, merancang dan menerapkan solusi. Dan yang kelima, mengamati dan mengevaluasi dampak dari solusi dan memperbaiki solusinya. Prinsip yang ketiga, tetapkan fase-fase dan aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Yang keempat, tetapkan standar dan konsisten untuk pengembangan dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong komunikasi yang baik dan tidak terputus antar proyek pengembangan sistem atau antar personil pengembangan sistem. Penetapan standar dan metodologi menghindari personil sistem menggunakan standar dan metodologinya masing-masing. Prinsip yang kelima, tetapkan bahwa sistem merupakan investasi modal. Dengan demikian, personil sistem akan menyeleksi berbagai macam alternatif solusi dan akan memilih solusi terbaik dan paling efektif cost-nya. Prinsip yang keenam, jangan takut membatalkan dan memperbaiki lingkup proyek pengembangan sistem. Jika tidak memadai, proyek dapat dibatalkan daripada memaksakan sistem yang tidak layak karena potensi kerugian di masa depan akan lebih besar. Pada setiap akhir fase pengembangan dilakukan analisis kelayakan proyek dan mempertimbangkannya. Membatalkan proyek jika proyek dinilai tidak layak. Mengevaluasi ulang kos dan jadwal proyek jika lingkup proyek akan ditingkatkan. Dan yang terakhir, mengurangi lingkup proyek jika anggaran dan jadwal tidak memungkinkan. Prinsip yang ketujuh, untuk memudahkan penganalisaan dan perancangan, sistem harus dibagi menjadi bagian yang lebih kecil atau subsistem, sehingga penganalisaan lebih mudah dilakukan. Prinsip ke-8, sistem yang dirancang tidak hanya untuk menanggapi kebutuhan saat ini saja, namun mampu menanggapi pertumbuhan yang terjadi dan perubahan kondisi bisnis yang cepat sampai beberapa metode. Lalu ada metodologi dalam pengembangan sistem. Mengapa menggunakan metodologi dalam pengembangan sistem? Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practices, dan tools yang terotomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Alasan perlunya metodologi dalam pengembangan sistem yang pertama, suatu pendekatan dapat diaplikasikan secara konsisten ke semua proyek. Yang kedua, metodologi mengurangi risiko kesalahan. Yang ketiga, metodologi menghasilkan dokumentasi yang lengkap dan konsisten. Dan yang keempat, metodologi memungkinkan anggota tim memahami hasil kerja tim sebelumnya. Adapun macam-macam metodologi pengembangan sistem. Yang pertama ada metode System Development Lifecycle atau SLDC. Metode ini prototype adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Tahap-tahap SLDC ini yang pertama melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling terbaik. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Keenam, merancang sistem informasi baru. Ketujuh, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Kedelapan, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru.
Adapun kelebihan dan kekurangan dalam metode System Development Lifecycle ini. Kelebihannya mudah diaplikasikan dan memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk kekurangannya itu ada jarang sekali proyek ini real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Dan yang keempat, pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Yang kedua ada model waterfall, sering juga disebut model sequential linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau terurut, dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Tahap-tahap metode waterfall ini yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat lunak, kedua desain, ketiga pembuatan kode program, keempat pengujian, kelima pendukung atau pemeliharaan. Kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Kelebihannya ada kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahap tertentu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Kekurangannya, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang kedua, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Yang ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Yang ketiga ada model prototyping. Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antar user dan analisis. Prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan atau menyederhanakan proses. Tahap-tahapan model prototyping ini, pertama pengumpulan kebutuhan, 2 membangun prototyping, ketiga menggunakan sistem, 4 mengkodekan sistem, 5 menguji sistem, 6 evaluasi sistem, ke-7 evaluasi prototyping. Kelebihannya ada prototype melibatkan user dalam analisis dan desain, lalu punya kemampuan menangkap requirement secara konkret. Ketiga, digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangannya yang pertama ada proses analisis dan perencanaan terlalu singkat. Kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Ketiga, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Keempat, prototipe juga dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Lalu ada model keempat, ini model RAD, Rapid Application Development. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lain untuk menentukan kebutuhan user dan perancang sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, 60-90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Tahap-tahapan model RAD ini yang pertama ada business modeling, ketiga testing and turnover, ketiga application generation, 4 proses modeling, kelima data modeling. Kelebihannya yang pertama, RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, reusable object. Yang kedua, sistem fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasi sehingga waktunya lebih efisien. Kekurangannya yang pertama, tidak cocok untuk proyek skala besar.
Kedua, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Ketiga, sistem yang tidak dapat dimodulisasi tidak cocok untuk model ini. Keempat, resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Siti Masito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito Hyuningsi dari Prodi Akuntansi Reguler C, kelompok 4 Sistem Informasi Akuntansi. Materi sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Triani dan sekarang akan dilanjut oleh saya. Model pengembangan sistem informasi yang kelima yakni ada model spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Bung. Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematif model sekuensial linier. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Tahapan-tahapan dari model spiral yang pertama ada komunikasi pelanggan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada analisis resiko, yang keempat ada perekayasaan, yang kelima ada konstruksi dan peluncuran, dan yang terakhir ada evaluasi pelanggan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Yang pertama yang akan dibahas yaitu kekurangan dari model spiral. Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Lalu yang kedua ada memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Lalu yang ketiga butuh waktu yang lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Lalu kelebihannya yang pertama ada dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Lalu yang kedua lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Lalu yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Lalu yang kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Lalu yang keenam, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang lebih serius. Lalu yang ketujuh, mudah diaplikasikan, dan yang terakhir ada memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Lalu yang keenam ada Object Oriented Technology. Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar dari pembuatannya adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Filosofi objek-oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, yakni perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dari Object-Oriented Technology yaitu pada Object-Oriented Technology ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satu yang terkenal adalah OMT, atau Object Modeling Technique. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam OMT ini adalah model objek, model dinamis, dan model fungsional. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Object-Oriented Technology. Kelebihannya yang pertama ini ada uniformity. OMT memungkinkan merancang user interface secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Lalu yang kedua, understandability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. Dan yang terakhir ada reusability. Dimungkinkan penggunaan kembali kode-kode sehingga akan mempercepat waktu pengembangan perangkat.
Lalu kelemahannya yakni ada metode berorientasi objek merupakan konsep yang relatif baru, sehingga belum ada standar yang diterima semua pihak dalam menentukan tool apa yang digunakan sebagai dasar analisis serat perancangan perangkat lunak. Lalu yang ketujuh ada metode end user development. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahannya yakni ada pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya private system. Informasi integrasi dengan sistem yang lain menjadi lebih sulit. Tahapan-tahapan dari metode end user development yang pertama ada tahap inisiasi atau initiation, yaitu tahap di mana organisasi atau perusahaan mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Lalu yang kedua ada tahap ketularan atau contagion. Yang ketiga tahap kendali atau kontrol, dan yang keempat ada tahap matang atau mature. Kelebihan dan kekurangan dari metode end user development. Kelebihannya yakni yang pertama dapat menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi. Yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri oleh pemakai. Yang ketiga, menambah atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistemnya, sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Dan yang terakhir ada dapat menambahkan kualitas pemahaman pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Lalu kekurangannya yang pertama ada karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasi sendiri, maka dalam hal ini pemakai sekaligus pengembang sistem dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi informasi atau komputer literasi serta pemahaman tentang pengembangan sistem informasi. Yang ketiga ada end user computing, memiliki resiko dapat mengganggu bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem. Dan yang terakhir ada end user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan. Lalu yang akan dibahas selanjutnya yaitu macam-macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama ada berdasarkan metodologi yang digunakan, yang kedua ada cara menentukan kebutuhan, dan yang ketiga berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, yang keempat berdasarkan cara pengembangannya, dan yang terakhir berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama berdasarkan metodologi yang digunakan. Berdasarkan metodologi yang digunakan ada dua macam metode pendekatan yang pengembangan sistem, yaitu pertama pendekatan klasik. Disebut juga dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Metode pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Tetapi pada kenyataannya, pendekatan klasik tidak cukup digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang sukses dan akan timbul beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama yaitu pengembangan perangkat lunak menjadi lebih sulit. Yang kedua, biaya perawatan atau pemeliharaan sistem menjadi lebih mahal. Yang ketiga, kemungkinan kesalahan sistem lebih besar. Yang keempat, keberhasilan sistem kurang terjamin. Dan yang terakhir, masalah dalam penerapan sistem. Lalu yang kedua ada pendekatan terstruktur. Pendekatan ini dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Lalu yang kedua ada berdasarkan cara menentukan kebutuhan. Berdasarkan cara menentukan kebutuhan dari sistem ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up approach. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Yang kedua, pendekatan dari atas ke bawah atau top-down approach. Dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan informasi, kemudian proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, prosedur-prosedur operasi, dan kontrol. Lalu yang ketiga ada berdasarkan sasaran yang ingin dicapai.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sepotong atau piecemeal approach, pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sarana organisasi secara global, atau memperhatikan sasaran dari kegiatan atau aplikasi itu saja. Yang kedua ada pendekatan sistem atau system approach, memperhatikan sistem informasi sebagai salah satu terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan sasaran organisasi secara global. Lalu yang keempat, berdasarkan cara pengembangannya. Berdasarkan cara pengembangannya juga ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem menyeluruh atau total system approach. Pendekatan sistem menyeluruh ini merupakan pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan atau ciri klasik. Yang kedua ada pendekatan modular atau modular approach. Pendekatan dengan memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana sehingga sistem lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Tepat waktu, mudah dipelihara, merupakan ciri dari terstruktur. Lalu yang kelima ada berdasarkan teknologi yang digunakan. Berdasarkan teknologi yang digunakan juga ada dua macam metode pendekatan pengembangan sistem. Yang pertama lompatan jauh atau grid loop approach. Pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih, sehingga mengandung resiko tinggi, terlalu mahal, sulit dikembangkan karena terlalu kompleks. Lalu yang kedua ada pendekatan berkembang atau evolutionary approach. Pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja dan terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.